Persaingan awal dengan blockbuster memberikan pelajaran penting tentang dampak keputusan yang keliru terhadap masa depan sebuah perusahaan. Ketika Netflix berada dalam posisi lemah, blockbuster menolak kesempatan untuk membeli mereka, yang kemudian menjadi momen krusial dalam sejarah industri hiburan. Dari sini, Mark Randolph dan Reed Hastings mulai menjajaki ide bisnis yang bisa menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Diskusi mendalam mereka mengenai penyewaan film pada akhirnya memunculkan sebuah konsep yang revolusioner, memanfaatkan teknologi DVD sebagai fondasi utama. Peluncuran situs web Netflix di tengah ketegangan dan harapan menjadi langkah berani. Mereka memanfaatkan forum online untuk menciptakan buzz sebelum peluncuran, yang secara signifikan berkontribusi pada kesuksesan awal mereka di pasar yang kompetitif. Namun, tantangan segera menghadang. Netflix berjuang dengan server dan bandwidth yang terbatas, terpaksa membeli lebih banyak server secara mendadak. Akibatnya, banyak pelanggan yang hilang karena website mereka sering mengalami gangguan. Walaupun menghadapi berbagai kesulitan, Netflix mencatatkan 137 pesanan di hari peluncurannya, melebihi ekspektasi awal. Ini adalah sinyal positif, menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar bagi bisnis mereka di masa depan. Setelah peluncuran, Netflix menyadari bahwa fokus utama mereka harus beralih ke penyewaan DVD, bukan penjualan. Oleh karena itu, mereka berupaya keras meningkatkan jumlah penyewaan dari pelanggan yang ada. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pendiri Netflix, Mark dan Reed, mengalami konflik kepemimpinan ketika mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah perusahaan. Reed merasa khawatir atas keputusan Mark yang menjabat sebagai CEO. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Mark akhirnya mengusulkan perubahan signifikan pada model bisnis Netflix, beralih ke sistem langganan bulanan tanpa tanggal pengembalian. Ini memberikan pelanggan kebebasan dalam menonton film sesuai keinginan. Perubahan model langganan ini terbukti sangat efektif, berhasil mendatangkan pertumbuhan pesat dengan 90% pendaftar baru dalam satu hari. Momen ini menandai babak baru kesuksesan bagi perusahaan. Setelah ditolak oleh blockbuster, Netflix harus menghadapi tantangan serius untuk kelangsungan hidupnya. Mereka merampingkan karyawan, sebuah langkah yang justru membuat operasi mereka menjadi lebih efisien dan fokus pada kepuasan pelanggan. Sukses dalam penawaran umum perdana pada tahun 2002, memberikan Netflix akses pada dana yang diperlukan untuk berkembang dan bersaing lebih ketat dengan blockbuster. Pertarungan di antara kedua perusahaan ini semakin intens dari tahun 2004 hingga 2007. Tahun 2007 menjadi momen penting ketika Netflix meluncurkan layanan streaming, memungkinkan pengguna untuk menonton film dan acara TV secara online, memanfaatkan peningkatan kecepatan internet. Ini menjadi salah satu inovasi besar yang meningkatkan daya saing perusahaan. Seiring berjalannya waktu, Netflix mengembangkan algoritma untuk personalisasi pengalaman pengguna, menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi penonton. Langkah ini terbukti efektif dalam menarik lebih banyak pelanggan baru. Di sisi lain, blockbuster mencoba menarik kembali pelanggan dengan mengubah kebijakan denda, namun langkah ini justru terkesan sebagai upaya semata untuk meraih keuntungan. Mereka pun mengalami kesulitan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Keterlambatan blockbuster dalam berinovasi dan beradaptasi mengakibatkan mereka kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Terjebak dalam model bisnis yang sudah usang, mereka tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi memicu kemarahan pelanggan yang telah terbiasa dengan kenyamanan satu platform. Ironisnya, Netflix bahkan kehilangan lebih dari 1 juta pelanggan akibat keputusan yang diambil oleh blockbuster. Setelah kegagalan peluncuran Quickster, Netflix mengambil langkah strategis untuk menggabungkan kembali layanan mereka. Langkah ini berperan penting dalam memulihkan reputasi Netflix di mata pelanggan setia. Selanjutnya, Netflix beralih ke pembuatan konten asli yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada lisensi. Strategi ini menunjukkan hasil positif, dengan peluncuran House of Cards, yang mendapatkan pengakuan luas dari kritikus dan penonton. Prinsip yang dikenal sebagai talent density, di Netflix menekankan pentingnya memiliki tim yang terdiri dari individu-individu berbakat untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Ini membuat perusahaan lebih tegas dalam memilih karyawan, memecat mereka yang berkinerja di bawah rata-rata. Netflix menerapkan keeper test untuk menilai nilai seorang karyawan. Jika seorang manajer tidak merasa perlu untuk mempertahankan seorang karyawan, maka itu menjadi alasan untuk pemecatan. Budaya perusahaan yang diterapkan di Netflix mendukung kreativitas dan inovasi, dengan memberi kebebasan kepada karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka percaya bahwa dengan mengurangi aturan,
karyawan dapat terdorong untuk lebih berinovasi. Dalam iklim persaingan yang semakin ketat, banyak layanan streaming baru bermunculan, termasuk dari perusahaan media besar dan teknologi. Hal ini membuat pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga mengalihkan perhatian mereka dari Netflix. Tak hanya itu, Netflix juga kehilangan sejumlah konten populer ketika perusahaan-perusahaan lain menarik kembali hak siar mereka. Penurunan ini berdampak pada daya tarik Netflix di mata konsumen yang menginginkan variasi dalam konten. Meskipun mengalami penurunan jumlah pelanggan, Netflix masih mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri streaming. Namun, mereka harus terus berinovasi untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen yang semakin kritis. Variasi layanan streaming yang semakin banyak menambah kebingungan bagi pengguna, menciptakan tantangan baru dengan banyak acara yang diinginkan menjadi tidak tersedia. Situasi ini jelas menciptakan pengalaman menonton yang kurang menyenangkan bagi pelanggan. Netflix kini menghadapi tantangan baru dari platform-platform lain, seperti TikTok, yang menawarkan konten gratis dan memiliki lebih banyak data pengguna untuk merekomendasikan konten yang relevan. Ini memberikan mereka keunggulan dalam menarik perhatian pengguna. Ketidakpastian mengenai masa depan Netflix semakin terlihat, terutama dengan kebutuhan yang mendesak untuk terus berinovasi. Tanpa langkah-langkah strategis, mereka berisiko menghadapi nasib serupa dengan blockbuster yang terpuruk di industri hiburan.